di mana di dalamnya ditemukan banyak sekali orang meninggal. Tiba-tiba saja lantai dasar dari Hotel A terbakar. Kejadian itu lebih dikenal dengan sebutan Jumat Kelabu. Tahun lalu masih buka dengan harga yang nggak masuk akal. Lela yakin tahun lalu itu 2020 loh, corona loh, masa Hotel A buka? Ayo loh, yang nawarin nginep di hotelnya siapa tuh? Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal ya. Kembali lagi bersama aku Neng Puput yang akan membawakan berbagai macam kisah menarik untuk menemani hari-hari kamu. Jadi pastikan kamu sudah klik tombol subscribe-nya dulu. Udah, terima kasih. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah yang cukup istimewa karena berasal dari kota tempat tinggalku sendiri. Sebuah hotel yang sering banget aku lewatin saat aku menuju ke kampus, berangkat kerja, main ke rumah teman, mau ke mall, dan berbagai rutinitas lainnya. Karena letak dari hotel ini tepat berada di tengah kota. Namun teman-teman, walaupun bisa dibilang posisi hotel ini cukup strategis, hotel ini menyimpan begitu banyak misteri yang membuat banyak sekali orang yang bertanya-tanya, apa sih yang menyebabkan hotel berbintang ini tidak beroperasi lagi. Sebelum aku mulai ceritanya, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa apa yang nanti akan aku sampaikan bukanlah merupakan sesuatu hal yang bersifat rahasia. Artinya, kalian juga bisa mencari informasi yang sama di berbagai media yang ada. Jadi, perlu aku tekankan bahwa tidak ada sedikit pun niatan hati untuk menjelek-jelekan dengan sengaja, menjatuhkan, atau membuat sebuah wadah usaha tampak buruk dengan niatan merugikan. Karena pada video ini aku akan menyebutkan nama sebuah hotel secara gamblang, bukan inisial. Selain dikarenakan hotel bersangkutan sudah tidak beroperasi lagi, hotel ini pun hanya terdiri dari satu huruf saja, ya inisialnya tadi. Jadi cukup sulit juga ya untuk menyamarkannya. Yang pasti cerita mistis maupun historikal dari hotel ini sudah umum diketahui oleh warga kota Banjarmasin. Hanya saja taunya masih setengah-setengah, jadi kadang masih suka simpang siur. Nah, jadi melalui video ini aku akan merangkumkan berbagai macam kisah yang aku dapatkan versi aku loh ya, yang boleh banget nanti kamu bisa tambahkan versi kamu di kolom komentar. Duh, maaf banget intronya jadi kepanjangan deh. Ya udah langsung aja yuk kita mulai ceritanya. Alkisah pada suatu hari. Hotel Arum atau sekarang yang biasa lebih dikenal dengan sebutan A Hotel atau Hotel A diketahui berdiri sejak tahun 1990 dan resmi hadir sebagai Hotel Bintang 4 pada tahun 1991. Yang kala itu masih satu gedung dengan Plaza Junjung Buih. Hotel A sempat digadang-gadang sebagai landmark dari kota Banjarmasin karena sempat menduduki posisi pertama gedung tertinggi di sini dengan total 8 lantainya. Buat kalian yang masih bingung kok bisa sih 8 lantai dibilang gedung tertinggi? Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa Banjarmasin ini tanahnya itu berjenis gambut atau rawa, sehingga terdapat pembatasan untuk jumlah lantai yang akan didirikan pada sebuah bangunan. Bukannya tidak mungkin ya, namun kalaupun misalkan kalian ingin membangun gedung yang tinggi di Banjarmasin, biayanya akan sangat mahal. Karena kalau tidak salah, ukuran kedalaman pondasi di dalam tanah harus sama dengan tinggi bangunannya. Nah, kira-kira bisa kebayang dong kenapa bisa jadi mahal banget? Jadi wajar saja pada masa itu Hotel A disebut sebagai gedung tertinggi di kota Banjarmasin. Selain karena tinggi bangunannya, lokasi dari Hotel A ini juga sangat strategis seperti yang tadi juga udah aku sebutin di awal ya, tepatnya di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Sayangnya saat terjadi kerusuhan pada tahun 1997, hotel yang semasa itu masih bernama Hotel Arum ini juga menjadi salah satu sasaran amukan massa, sekaligus menjadi salah satu bangunan yang hangus terbakar. Sementara informasi tentang pergantian nama dari Hotel Arum ke Hotel A ini masih kurang jelas ya teman-teman. Yang pasti dengar-dengar nih setelah mengganti nama, justru eksistensi dari Hotel A ini semakin surut. Sampai-sampai pada tanggal 2 Januari tahun 2018 lalu muncul sebuah gerakan yang bernama Ayo Selamatkan Hotel A Banjarmasin. Gerakan ini pun mendapat dukungan dari berbagai macam pihak, termasuk dari para pejabat. Bahkan permasalahan utama dalam gerakan ini yaitu permodalan pun sudah hampir terselesaikan yang katanya waktu itu akan dimodali oleh Bank Kalsel. Langkah awal yang cukup baik dilakukan oleh Wali Kota Banjarmasin di kala itu. Tepatnya pada 12 Januari tahun 2018, beliau berinisiatif untuk menghubungi pengembang dari Hotel A. Namun dikarenakan kondisi gedung yang bisa dibilang masih bisa lah ya direnovasi karena
fondasinya juga masih cukup kuat, ditambah lokasinya yang strategis, bisa saja dimanfaatkan sebagai gedung parkir, kawasan pertokoan, maupun perkantoran. Nah, teman-teman, tiba-tiba ada yang terjadi nih, sesuatu yang cukup membingungkan, di mana kurang dari 1 bulan setelah inisiatif tersebut disampaikan, tepatnya pada 6 Februari tahun 2018, pada Selasa dini hari, tiba-tiba saja lantai dasar dari Hotel A terbakar. Penjaga Hotel A pun mengakui tidak mengetahui asal-muasal keberadaan dari api tersebut dikarenakan pada saat kejadian beliau sedang berada di rumah. Saat kembali ke hotel, kondisi hotel tuh sudah padat banget dengan kerumunan massa tentunya, dan juga petugas yang melindungi lokasi yang saat itu memang sudah terbakar. Hal ini cukup wajar ya teman-teman, karena memang kan pada saat itu Hotel A juga sedang tidak beroperasi seperti hotel-hotel pada umumnya, sehingga penjaga dari hotel tersebut juga tidak harus untuk berjaga di sana selama 24 jam. Justru tidak banyak yang mengetahui di balik keterpurukan dari Hotel A ini sendiri ternyata masih saja menyisakan seorang karyawan, seorang penjaga keamanan yang setiap harinya masih meluangkan waktu untuk datang ke hotel guna memastikan serta menjaga keamanan dari aset hotel. Sosok penjaga hotel tersebut bernama Iwan. Ternyata Iwan sudah bekerja di Hotel A sejak awal berdiri pada tahun 1990-an. Berdasarkan pengakuannya pada sebuah media online pada 5 Juli tahun 2018, semenjak kejadian kebakaran hingga saat itu masih belum diketahui tentang kelanjutan rencana renovasi dari Hotel A. Namun ada satu fakta unik sih teman-teman yang cukup bikin nyesek ya. Masih berdasarkan pengakuan Iwan, walaupun Hotel A sudah tidak beroperasi lagi, namun manajemen dari Hotel A ini sendiri masih harus membayar sekitar 70 juta rupiah per bulannya ke PLN. Sementara untuk PDAM sudah cukup lama diputus ya teman-teman. Iwan juga mengaku menjadi salah satu saksi pembakaran plaza-plaza yang waktu itu masih satu gedung dengan Hotel A pada tahun 1997. Nah, teman-teman, bicara tentang kejadian pada tahun 1997, sebenarnya ada apa sih waktu itu? Sebagian dari teman-teman, terutama yang tinggal di Kota Banjarmasin dan seumuran ya sama aku, mungkin juga udah cukup tahu ya tentang apa yang terjadi, sebuah sejarah kelam yang memang kalau misalnya kita ingat-ingat lagi tuh sedih banget karena kejadiannya tuh bener-bener tiba-tiba dan banyak banget menelan korban. Dan kejadian itu lebih dikenal dengan sebutan Jumat Kelabu. Buat kalian yang belum tahu atau belum terlalu tahu, kalian bisa pause video ini, kemudian bisa searching dulu tentang apa sih Jumat Kelabu itu, atau bisa juga nanti habis nonton video ini. Buat kalian yang lebih suka mendengar dibanding membaca, mungkin bisa aja nanti aku akan bikinin satu video khusus lagi tentang Jumat Kelabu ini, kalian bisa tulis aja di kolom komentar ya. Jadi teman-teman, seperti yang sebagian besar kalian juga udah ketahuin bahwa telah terjadi kerusuhan yang sangat besar pada 23 Mei tahun 1997 di Banjarmasin. Nah, tanggal itu jatuh pada hari Jumat. Itu kenapa kejadian ini lebih dikenal dengan sebutan Jumat Kelabu. Sebelumnya perlu aku tekenin teman-teman bahwa berbagai macam informasi seputar Jumat Kelabu ini aku dapatkan di berbagai macam media yang juga bisa kalian dapatkan. Dan karena ini merupakan sebuah fenomena yang cukup besar dan bahkan bisa dibilang terbesar di masa Orde Baru, pemerintah cukup tertutup mengenai validasi tentang data-data yang beredar. Sehingga jangankan aku ya, orang-orang lain yang pada saat itu melihat kejadian langsung pun juga tidak bisa benar-benar memastikan bahwa yang benar itu tuh seperti ini loh gitu. Jadi ya aku cuma ngebacain aja, dan feel free ya buat kalian yang juga punya informasi-informasi tambahan seputar kejadian ini atau mungkin mau ngeralat dari apa yang aku sampaikan. Nah, jadi teman-teman, pada hari itu tuh merupakan putaran terakhir kampanye pemilu tahun 1997, dimana hingga tengah hari semuanya tuh berjalan aman-aman aja ya, kayak biasa-biasa aja gitu. Semuanya berjalan senormal itu, dimana kawasan Plaza Mitra dan juga pertokoan di sekitar sana yang menjadi pusat dari kerusuhan tampak berjalan seperti biasa-biasa aja. Para pengunjung ada yang makan, ada yang belanja, para pegawai juga bekerja seperti biasa, setidaknya hingga pukul 1 siang, karena bertepatan dengan usainya orang-orang melaksanakan ibadah salat Jumat. Tiba-tiba saja diperkirakan sebanyak 5 truk mengangkut massa yang tidak dikenal mematik kerusuhan di pusat kota, yang berimbas pada pengerusakan tempat-tempat ibadah, fasilitas umum, toko-toko, pusat perbelanjaan hingga terbakar. Nah, salah satunya adalah Plaza Junjung Buih yang masih satu gedung dengan Hotel A ini teman-teman. Beberapa hari setelah peristiwa tersebut, ditemukan banyak sekali tulang belulang di dalam pusat perbelanjaan yang terbakar tersebut, dan diduga para korban tersebut merupakan penjara yang terjadi di saat kerusuhan. Tidak ada data pasti yang menyebutkan berapa banyak korban
korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun disinyalir mencapai puluhan hingga ratusan korban. Selang beberapa tahun kemudian diinformasikan bahwa gedung-gedung yang merupakan tempat lokasi terjadinya kerusuhan pada tahun 1997 itu dioperasikan kembali, tentunya setelah melalui berbagai macam renovasi ya teman-teman. Salah satunya juga terjadi di Plaza Junjung Buih yang kala itu tuh sudah bukan plaza lagi, namun satu gedung itu full udah menjadi hotel yang saat ini kita kenal dengan Hotel A, yang waktu itu tuh namanya masih Hotel Arum. Nah teman-teman, jadi dari sini kita sama-sama udah memahami ya bahwa bangunan dari hotel yang saat ini kita kenal dengan sebutan Hotel A itu tuh dulunya merupakan Plaza Junjung Buih sebagian besarnya, dan itu merupakan salah satu lokasi terjadinya kerusuhan di mana di dalamnya ditemukan banyak sekali orang meninggal yang merupakan korban dari kerusuhan itu sendiri. Artinya plaza tersebut kan udah nggak ada, jadi satu gedung tuh udah direnovasi jadi hotel semua. Udah paham kan sampai sini? Usai segala macam bentuk renovasi dilakukan serta tentunya perlu waktu untuk mengembalikan dari citra gedung tersebut, pada tahun 2003 akhirnya Hotel Arum kembali untuk membuka layanan menginapnya dengan menawarkan berbagai macam diskon mencapai 250.000 per malam saja. Itu cukup murah ya teman-teman untuk ukuran hotel bintang 4, dan strategi itu ternyata cukup efektif untuk menarik minat orang-orang untuk datang dan kembali menginap di Hotel A. Namun sungguh disayangkan eksistensi dari Hotel Arum ini sendiri ternyata tidak bertahan lama. Dari info yang aku dapatkan hanya bertahan kurang lebih 2 tahun saja, karena pada tahun 2005 diumumkan bahwa Hotel Arum ditutup secara permanen. Ya kalau kita pikir-pikir mungkin promo itu atau potongan harga itu bisa aja ya menjadi salah satu senjata andalan gitu ya untuk menarik minat orang-orang untuk datang. Tapi kalau misalkan promo terus-terusan tentunya itu nggak bisa nutup juga sama biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh hotel tersebut. Ya masuk akal juga sih kenapa hotel tersebut bisa gulung tikar. Namun ternyata teman-teman tidak hanya dikarenakan alasan biaya saja yang menjadikan hotel tersebut bangkrut. Namun ternyata strategi marketing apapun yang saat itu dilakukan oleh Hotel Arum tidak cukup ampuh lagi untuk menarik orang-orang untuk datang, karena sudah mulai tersiar berbagai macam kabar-kabar yang nggak enak gitu ya, yang cukup bikin orang kayaknya aku di hotel lain aja deh. Di samping karena waktu itu kan juga pertumbuhan hotel di kota Banjarmasin itu cukup pesat, jadi kalau yang dulunya tuh Hotel Arum ini merupakan salah satu pilihan terbaik seperti itu, seiring berjalannya waktu juga bermunculan nih hotel-hotel lain dengan kualitas yang baik dan harga yang kurang lebih sama seperti Hotel Arum. Namun apakah ada alasan lain kenapa Hotel A tidak bisa bersaing dengan hotel-hotel baru di sekitarnya? Emang sih kita susah banget gitu untuk misahin Hotel A ini sama sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal mistis, terutama kalau misalnya kita ngalamin sesuatu yang janggal saat kita berada di sana. Mengingat dari histori dari Hotel A ini sendiri yang tadi sudah aku ceritain cukup mengerikan ya, dimana memang terdapat banyak sekali tulang belulang dari orang yang meninggal di sana. Nah jadi teman-teman, hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang pedagang es kelapa yang mengaku sudah berdagang di sana itu puluhan tahun. Nama beliau adalah Pak Aan. Tapi kalau ditanya Pak Aan ini apakah emang pernah nginap di Hotel A, ya beliau tuh bilang bukannya saya pernah nginap sih, tapi para tamu yang pernah menginap di sana sering banget tuh pada saat belanja dagangan Pak Aan itu cerita tentang pengalaman-pengalaman mistis mereka di sana. Bahkan ada salah satu cerita tentang orang yang nggak nginap di sana sebenarnya. Beliau itu merupakan satuan polisi gitu ya yang melakukan pengawalan pada demonstrasi pada tahun 2005. Nah jadi tahun 2005 itu kan tadi hotel tuh udah tutup ya teman-teman, tapi emang akses untuk masuk ke dalam hotel tersebut tuh masih ada security nih yang jaga di Hotel A, sehingga beliau minta izin untuk masuk untuk pinjam toiletnya, dan diizinin kan. Selang beberapa waktu setelah beliau sudah menggunakan toilet pada Hotel A tersebut, nggak ada apa-apa sih, nggak ada yang aneh gitu. Cuma pada saat mau keluar dan pengen ngucapin terima kasih kepada security yang jaga, security udah nggak ada lagi dong. Nggak ada lagi, itu nggak ada kayak hotelnya itu emang lagi nggak ada orang gitu. Jadi beda banget saat beliau lagi masuk. Jadi kalau misalnya pas masuk itu kan kayak kondisi hotelnya itu sendiri tuh emang kayak sedang buka gitu loh, kayak sedang terbuka untuk siapapun bisa masuk gitu ya.
entah mungkin karena ada orang di dalamnya atau seperti apa. Tapi waktu Pak Polisi ini keluar, itu kondisinya tuh pertama tadi kan satpamnya udah nggak ada, dan nggak adanya tuh bukan karena emang lagi pergi gitu, enggak, tapi emang dalam kondisi bahkan tuh pintunya tuh ketutup, bisa dibuka sih, cuma memang ibarat kata tuh itu tuh hotel tuh emang lagi tutup dan lagi nggak ada yang jaga, jadi kayak hilang aja gitu. Jadi dari tadi tuh yang ngizinin beliau buat pakai toilet itu siapa? Nah selanjutnya teman-teman merupakan cerita dari tamu hotel, dimana kondisi hotel A yang memang pada saat itu tuh lagi sepi, sehingga para tamu tuh bahkan kayak sebebas itu gitu, bisa pilih mau kamar lantai berapa gitu, nomor berapa. Jadi pada suatu hari tuh ada seorang tamu yang emang udah milih nih, dia mau di kamar ini. Ternyata entah kenapa dia tuh justru denger kayak ada suara ribut gitu di kamar sebelahnya dia, padahal dia tuh yakin banget itu kamar tuh kosong, karena sering banget kan kalau misalkan tuh ada jadwal kamar itu dibersihin tuh beberapa kamar tuh dibuka, dan waktu dia tanya kenapa dibuka, ya karena emang kamarnya tuh nggak ada orangnya. Tapi anehnya pada saat dia masuk ke kamarnya, dia tuh bener-bener denger kalau di sebelah kamarnya dia itu tuh ada suara orang mandi dong, dan ya udah deh dia langsung cus kabur keluar dari hotel itu. Izin dulu ya teman-teman, nanti aku lanjut lagi, ini udah azan. A few moments later. Yeay, aku balik lagi. Kita lanjut ya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu pengalaman terakhir mungkin ya yang akan aku bacain, karena syuting hari ini tuh cukup panjang banget. Bayangin aja dari yang tadinya tuh matahari masih terik, sekarang tuh udah gelap kayak gini. Jadi kayaknya harus segera diakhiri, karena aku tuh dari awal udah nggak ada niatan buat bikin konten ini tuh sampai malam, karena pasti nyeremin banget. Sengaja banget tuh startnya tuh dari siang, ternyata juga endingnya tetap harus malam juga. Cerita selanjutnya datang dari segerombolan anak muda yang merupakan pendatang. Jadi mereka bukan asli kota Banjarmasin ya. Ceritanya mereka tuh kayak jalan-jalan kali ya ke Banjarmasin, terus udah kemalaman dan memutuskan untuk menginap aja, karena posisi dari hotel A ini kan ada di pusat kota dan mencolok banget seperti itu ya. Jadi mereka ya biasa aja gitu jalan ke hotel tersebut, menuju ke resepsionis dan memesan kamar. Namun sungguh sangat disayangkan mereka tidak dapat menyewa kamar pada malam itu, dikarenakan kondisi hotel tuh saat itu katanya sedang padat-padatnya. Jadi seluruh kamar tuh penuh diisi oleh para tamu. Tapi anehnya ya teman-teman, pemuda-pemudi itu tuh yakin banget bahwa saat itu tuh hotel tuh kelihatan sangat sepi, bisa dinilai dari kondisi parkirannya yang satu pun tidak ada mobil ataupun sepeda motor seperti itu ya yang terparkir di sana. Jadi bagaimana bisa dengan kondisi lapangan parkir yang kosong pada waktu itu, tapi kamarnya penuh? Nah coba dipikirin deh. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, kejadian itu terjadi di perkiraan tahun 2005 juga. Nah ini kurang tahu nih, di 2005-nya itu di saat hotel udah mau tutup atau udah tutup. Kalau misalnya udah tutup, asli merinding dong sekarang dong. Itu yang jadi resepsionisnya siapa ya? Ampun, permisi, sedikit lagi tamat ceritanya. Kayak jadi aku udah gak kuat lagi, please. Aku udah gak kuat lagi, ini super merinding banget. Aku akhirin aja kisah kita pada hari ini, karena juga kayaknya udah cukup panjang ya teman-teman. Tidak ada yang bisa memastikan, atau mungkin aku aja kali ya yang kurang tekun buat nyari infonya tentang kapan sih sebenarnya perpindahan manajemen itu terjadi, di mana Hotel Arum berganti namanya menjadi Hotel A. Karena ketika udah berganti nama menjadi Hotel A, kabarnya sih, kalau tadi kan ya Hotel Arum di 2005 tuh udah tutup permanen, entah di tahun berapa awal mulanya si Hotel A ini kembali dijalankan untuk sementara waktu seperti itu. Karena setelah aku browsing nih, yang aku dapetin tuh hanya review-review hotelnya aja, dan ternyata emang bener sih, aku tuh masih nemu review Hotel A ini sampai tahun 2013. Nah setelah itu tuh aku udah nggak nemu lagi. Mungkin kalian nemu? Oke, anggap aja misalkan hotelnya itu emang tutup mungkin ya setelah 2013 atau di tahun 2013 itu. Tapi mulai beroperasinya itu kapan? Nah kebetulan aku tuh ingat, jadi tuh kurang lebih tuh di tahun 2009 aku tuh nemuin satu dokumentasi foto aku waktu ikut lomba yang diselenggarakan di Hotel A. Aku udah upload juga di Instagram aku, ini fotonya. Nah jadi buat kalian yang pengen lihat fotonya bisa langsung aja ke Instagram aku @nengpuput ya. Di foto ini jelas banget terlihat bahwa aku sedang mengikuti sebuah kompetisi yang diselenggarakan cukup besar waktu itu di ballroom A hotel ini. Jadi seingat aku tuh hotel ini tuh waktu itu emang masih berjalan seperti hotel-hotel yang lainnya, ditambah karena memang waktu itu pengetahuan aku tentang sejarah dari hotel A ini tuh nggak ada sama sekali ya, jadi think positif aja gitu ngejalanin kegiatan yang ada di sana. Nah artinya di sini dari 2009 hingga 2013 ya, di rentang waktu ini nih Hotel A itu masih beroperasi, jadi cukup lama ya. Nah untuk memastikannya lagi, aku juga nanya ke teman-teman aku yang ada di Instagram, yang tentunya mayoritas orang Banjarmasin ya, karena memang aku berasal dari Banjarmasin, tentang si Hotel A ini. Aku mendapat banyak sekali feedback yang luar biasa. Thank you buat teman-teman yang aku dapetin di kolom komentar maupun ngerespon
merespon instastory aku. Nah, kali ini aku akan mulai bacain beberapa yang menurut aku cukup menarik atau informasi baru ya. Langsung aja yuk. Yang pertama adalah komentar dari Risti_Loebek. Maaf ya, aku baca sesuai tulisannya aja. Dia bilang, aku masih ke hotel ini sudah memakai nama Hotel A sekitar tahun 2012. Nah loh, masih beroperasi seperti biasanya dan masih ketemuan ngobrol dengan teman-temanku yang merupakan bagian dari marketing hotel ini. Oke, 2012 berarti masih masuk rentang waktu yang tadi udah kita bikin ya. Jadi memang harusnya sih 2012 masih beroperasi hotelnya. Kita lanjut ke komentar selanjutnya. Kali ini dari @dapuraya yang bilang, Bude Ulun dulu bidan. Hotel ini dulunya rumah sakit bersalin. Bude pernah begawi di sana, sayangnya kada tahu tahun berapa. Pernah cerita aja Bude juga sudah meninggal. Nah, jadi ini bahasa Banjar ya. Dia cerita kalau budenya dia tuh pernah kerja di gedung yang saat ini tuh udah jadi Hotel A, namun dulunya itu rumah sakit. Nah, ini fakta baru nih. Thank you banget ya buat yang udah ngasih info ini. Jadi kita akan lihat dari komentar teman-teman yang lain, kira-kira ada nggak yang memberikan informasi baru seperti ini. Komentar selanjutnya dari Ira Setianisa yang bilang, ingatnya dulu namanya Plaza Junjung Bui kalau kada salah, sekitar tahun 90-an pernah dibawa tante ke sana untuk makan es krim. Kada ingat tahun 90 berapa karena ingatannya tuh samar-samar. Ini pengalaman indah ya. Jadi memang dari cerita yang tadi juga kita udah paparkan bahwa kejadian kerusuhan itu terjadi sekitar tahun 1997 di Plaza Junjung Bui. Artinya sebelum tahun itu harusnya sih kondisinya memang normal-normal aja. Memori yang tersimpan oleh warga Banjarmasin sebelum tahun 1997 pun harusnya yang indah-indah aja seperti itu ya. Kita lanjut. Kali ini dari @anisa_putri yang bilang, bekas rumah sakit bersalin kata ibuku. Ibu pernah keguguran dan ditangani di sana sekitar tahun 1980-an. Nah, jadi di sini memvalidasi ya informasi yang disampaikan dari komentar pertama yang tadi sudah kita bacain, bahwa ternyata memang benar kayaknya nih ya, sebelum Hotel A ini diresmikan sebagai hotel, bangunan tersebut atau mungkin bangunan sebelumnya yang berada di lokasi yang sama merupakan rumah sakit bersalin. Oke, komentar selanjutnya dari Lika Saskia. Oke, ini agak horor ya komentarnya. Katanya ada satu kamar di Hotel A yang lampunya nggak pernah mati, terus ada juga satu mobil di parkirannya nggak pernah lagi dibawa sama pemiliknya sampai mobilnya rusak dan kotor. Ini parah sih, ini serem. Mungkin kalian yang sekarang posisinya lagi ada di dekat Hotel A bisa cross check mobilnya masih ada apa enggak, nanti tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Komentar selanjutnya, ini aku dapetin dari instastory aku yang bilang, kayaknya nikahan kakakku adalah acara terakhir yang diadakan di hotel ini di bulan Mei 2014. Nah, fakta baru lagi nih teman-teman. Tadi kan rentang waktu yang kita bikin tuh dari 2009 sampai 2013 berdasarkan pengalaman aku dan juga review yang aku temuin di Google seperti itu ya. Dan sekarang tuh kita dapat fakta baru bahwa ternyata di bulan Mei 2014 tuh ada nikahan dari teman aku ini. Nikahan dari kakaknya teman aku ini di tahun 2014 ini dari akunnya Ray ya. Jadi kita perpanjang lagi nih. Lumayan lama juga ya si Hotel A ini tuh bertahan, karena dibanding seniornya dulu si Hotel Arum tuh cuma 2 tahun dari setelah kerusuhan. Jadi ya oke, kita dapat info baru. Thank you ya Ray. Oke, kita akan coba cek lagi nih. Oke, ini cukup ngagetin sih ya. Aku dapetin dari teman aku namanya Leila Syahrena. Dia bilang kalau tahun lalu masih buka dengan harga yang nggak masuk akal, murah banget. Ini cukup ngebingungin karena dari tadi rentang waktu yang udah kita bikin jauh banget ya kalau loncat ke tahun yang lalu. Lela yakin tahun lalu itu 2020 loh, corona loh, semua hotel yang lain aja tuh pada tutup, masa Hotel A buka? Ayo loh, yang nawarin nginep di hotelnya siapa tuh? Kita nggak pernah tahu ya, mungkin sempat dicoba buat buka lagi, kita nggak pernah tahu ya. Jadi thank you Lela yang udah share informasi yang agak serem ya, tapi kita nggak pernah tahu ya, jangan-jangan sekarang lagi buka nih sekarang, cekin dong. Oke, ini ada banyak banget sih komen-komen yang aku juga nggak berani buat bacain karena sumpah serem banget, ini udah malam, ampun. Untuk informasi lainnya aku ajak kalian buat bisa diskusi bareng di kolom komentar, kasih aja info-info lain di sana ya. Tunggu deh, bentar. Kok aku kayak keinget sesuatu deh. Astaga, ya bener banget. Tadi kan aku sempat bilang kalau, bahkan aku tuh sampai nulis ini adalah satu-satunya dokumentasi aku di Hotel A, yaitu pada saat aku ikut lomba di tahun 2009. Kayaknya itu bukan dokumentasi terakhir. Aku tuh lupa tepatnya tahun berapa, kayaknya aku tuh pernah datang ke sebuah hotel juga, dan aku yakin banget itu kayaknya Hotel A deh. Aku datang ke Hotel A tuh karena diundang sama komunitas fotografi aku, PCC, fotografi konseptual and cinematography, sama Kak Ki waktu itu, sama Kak Enal juga, buat biasalah hunting
hunting-hunting pemotretan gitu. Dan kebetulan waktu itu kita dikasih tempat gratis kalau nggak salah ya di hotel ini. Jadi tuh wah fancy juga nih komunitas kita kan ya, bisa foto-foto di hotel. Jadi waktu itu aku tuh kebetulan telat datangnya. Aku lupa ini tahun berapa, kayaknya kalau nggak 2013 apa 2014, nanti aku akan coba cari fotonya dan aku juga akan kasih lihat ya habis ini ya. Kejadian waktu itu tuh siang hari ya, kayak siang jelang sore gitu, sekitar pukul 3. Ya aku yakin banget sih ini di hotel A ya. Aku tuh datang ke sana kondisinya itu udah beda banget sama yang waktu aku datang di 2009. Walaupun kondisinya siang ya waktu itu, tapi bener-bener sepi banget. Waktu itu tuh aku tuh sempat ngobrol sama seseorang yang duduk di resepsionis, mungkin emang bener resepsionis atau mungkin orang yang jaga aja, nanya liftnya di mana. Karena waktu itu aku tuh nggak ada temen bareng datang gitu karena emang telat aja. Terus aku kayak biasa aja gitu karena emang think positif aja, nggak mikir yang aneh-aneh. Jadi teman-teman penting banget ya untuk selalu berpikir positif untuk dilindungi dari hal-hal yang nggak enak. Aku menuju ke liftnya, terus naik waktu itu ke lantai, kalau nggak salah lantai paling tinggi, aku lupa lantai berapa. Cuma yang bikin aku kaget adalah, jadi ya teman-teman, waktu liftnya itu kebuka, pemandangan yang aku lihat itu tuh bener-bener nggak kayak hotel-hotel yang lain karena kondisinya itu sangat-sangat tidak layak. Maksudnya tidak layak tuh kayak gini, itu tuh bener-bener kayak bangunan yang belum selesai gitu loh. Entah ini bangunan habis dihancurin atau belum selesai, aku nggak ngerti. Yang pasti dindingnya itu aja tuh masih kayak batu bata gitu. Kalaupun misalkan ada yang udah di semen tuh kayak belum diplester, jadi kayak belum rapi gitu. Aku ingat banget. Dan nggak cuma dindingnya aja, tapi lantainya juga kayak gitu. Lantainya tuh masih kayak kerikil-kerikil gitu loh, banyak banget. Tapi waktu itu aku bener-bener sepositif itu. Aku tuh mikir mungkin karena lagi ada renovasi atau kayak gimana, jadi ya it's okay gitu. Aku jalan aja di lorong yang sebenarnya waktu itu untuk kondisi siang terlalu gelap ya, karena memang nggak ada lampu saat itu. Sementara lorongnya cukup panjang. Aku jalan lurus, nggak lihat kiri kanan, pokoknya pengen cepet-cepet aja datang ke ruangan yang memang saat itu dijadiin lokasi hunting foto. Aku sempet sih denger kayak bunyi-bunyi yang cukup ngeganggu. Gila, aku merinding sih kalau nyeritain ini sekarang. Yang pasti waktu itu tuh aku tuh kayak biasa aja. Aku pikir karena kondisi ruangan yang memang lagi direnovasi, wajar aja ada bunyi-bunyi tukang lagi kerja mungkin. Jadi kayak ya udah gitu. Akhirnya aku nyampe dong di lokasi yang udah ditentuin, dan di sana tuh teman-teman aku tuh udah pada ngumpul semua. Ada kurang lebih banyak sih, jadi aku nggak ada mikir aneh-aneh. Ada kayak 8 atau 7 orang lah waktu itu di sana. Kondisi ruangan yang waktu itu kami dapatkan seperti kamar hotel yang lain, jadi berbeda dengan kondisi di luar ruangan yang kayak gedung belum jadi. Ini tuh bagus-bagus aja gitu, wallpapernya terpasang, perabotannya juga lengkap. Hanya saja memang susunannya agak berantakan gitu. Jadi kalau misalnya kamar hotel biasa tuh kan udah terset gitu ya. Kalau ini tuh entah sofanya kemana, kasurnya kemana, terus juga TV-nya juga kayak kabelnya tuh kemana-mana. Kayak gitulah. Tapi aku sih mikirnya waktu itu karena bisa jadi karena emang mau di set buat lokasi pemotretan, jadi ya memang diatur sesuka hati gitu ya sama yang punya acara gitu aja. Akhirnya kegiatan pemotretan pun berjalan dengan lancar. Kami pulang itu tuh udah hampir senja kayak gitu, dan nggak ada apa-apa sih, so far nggak ada apa-apa. Cuma di sini yang pengen aku tegasin, berarti hingga tahun 2014 bahkan hotel itu tuh masih dibuka. Tapi aku kurang yakin itu tuh bener-bener dibuka pelayanan kamarnya juga, atau waktu itu kebetulan aja karena memang banyak kamar yang kosong sehingga ada kegiatan, akhirnya kami dapat tempat gitu. Kurang ngerti deh waktu itu kayak gimana. Nah, sesuai janji aku tadi, aku akan kasih lihat ke kalian hasil foto aku saat pemotretan di Hotel A di tahun 2013 atau 14 itu tadi ya. Nih foto-fotonya. Gimana menurut kalian? Serem nggak? Angker nggak? Kayaknya enggak deh. Itu justru kayak keren banget gitu kan hotelnya. Karena emang nggak bisa dipungkirin, ini merupakan hotel bintang 4. Jadi di samping cerita-cerita mistisnya, ya standar dari hotel tersebut juga ya hotel bintang 4, nggak bisa diapa-apain. Cuma kalau misalnya sekarang aku tanya ke kalian, kira-kira kalau kalian saat ini ditawarin untuk dapat menginap gratis di Hotel A, kira-kira kalian mau nggak? Gratis loh ini, gratis. Nah teman-teman, kayaknya aku udah nggak sanggup lagi deh buat lanjutin cerita ini. Ini udah makin malam banget. Nah teman-teman, jadi itu tadi satu lagi kisah menarik yang aku kasih spesial buat kamu. Gimana? Suka nggak sama ceritanya? Kalau suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, terus bagiin cerita ini sebanyak-banyaknya ke teman kamu ya. Pastikan juga kamu sudah klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan episode menarik dari Alkisah pada suatu hari selanjutnya. Udah, terima kasih. Ya udah deh, sampai jumpa.